Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang perbedaan dari ketiga jenis pupuk Qvita ya sobat ya. Jadi pupuk Qvita ini ada 3 varian, ada Qvita hijau, biru, dan Qvita merah. Nah, seperti apa sih perbedaan dari ketiga pupuk Qvita ini? Jadi supaya sobat tidak salah beli sobat ya, karena beda kandungan unsur haranya dan juga beda fungsinya. Nah, langsung saja kita coba bahas sobat ya, apa saja perbedaan dari ketiga pupuk Qvita ini. Nah, jadi di sini ada keterangannya NPK 321111. Jadi maksud dari angka-angka ini adalah kandungan dari NPK-nya sobat ya. Jadi nitrogennya 32%, fosfatnya 11%, dan kaliumnya 11%. Itu untuk yang Qvita hijau. Nah, karena di sini yang lebih tinggi unsur haranya itu adalah nitrogen 32%, jadi di sini ditulisnya Qvita N32. Kemudian di yang hijau ini NPK-nya itu 16 32 16 ya sobat ya. Nah, jadi yang biru ini unsur hara yang lebih tinggi itu adalah fosfatnya sobat ya, sebanyak 32%, makanya di sini ditulis P32. Kemudian untuk yang merah ini kandungan NPK-nya itu 16 11 32. Nah, jadi yang lebih tinggi itu ada kandungan dari kaliumnya. Makanya di sini ditulis kalium 32 ya sobat ya. Nah, jadi pupuk Qvita ini adalah pupuk yang mempunyai kandungan unsur hara utama yaitu NPK sobat ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu untuk fungsi dari pupuk NPK itu apa saja masing-masing unsur haranya itu. Yang pertama ada nitrogen. Bisa sobat lihat pada gambar berikut ini, fungsi nitrogen itu yang pertama memperkuat dan memperkokoh tanaman, serta daun berwarna hijau tua, merangsang pertumbuhan vegetatif, produksi pigmen hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau, berfungsi untuk sintesa amino dan protein. Kemudian fungsi dari fosfat, membantu produksi dan transportasi gula, lemak, dan protein, penting untuk perkembangan akar dan pembungaan, berperan penting untuk fotosintesis, diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel. Selanjutnya fungsi dari kalium, meningkatkan kualitas panen, lebih manis, lebih besar, dan lebih mengkilap, meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mengatur status air dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan, memperkuat dan memperkokoh tanaman. Nah, itu dia fungsi dari NPK sobat ya, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, jadi untuk Qvita yang hijau ini kandungan nitrogennya itu lebih tinggi sobat ya. Jadi fungsi yang lebih ditonjolkan itu tadi adalah fungsi dari nitrogennya itu tadi. Jadi fungsi dari nitrogen itu lebih ke pertumbuhan daunnya sobat ya, atau lebih cocok itu digunakan untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Kemudian untuk Qvita yang biru ini, karena yang lebih tinggi itu adalah kandungan dari fosfatnya, jadi fungsi yang lebih diutamakan atau yang ditonjolkan itu adalah fungsi dari fosfatnya itu tadi. Jadi fungsi fosfat itu lebih ke pertumbuhan akar sobat ya, atau merangsang pembungaan. Kemudian untuk Qvita yang merah ini yang lebih tinggi itu kandungan dari kaliumnya sobat ya. Jadi yang lebih ditonjolkan itu fungsi dari kaliumnya itu tadi. Jadi fungsi kalium itu lebih ke fase generatif ya sobat ya, atau fase pembuahan. Nah, di sini juga ada keterangannya sobat ya. Jadi komposisi ini yang hijau itu untuk memacu pertumbuhan awal vegetatif tanaman. Kemudian untuk yang biru ini, komposisi ini berfungsi untuk memperkuat perakaran, menyeragamkan bunga dan buah. Selanjutnya untuk yang merah ini, komposisi ini berfungsi untuk meningkatkan jumlah dan hasil panen. Nah, selain mengandung unsur hara NPK, pupuk Qvita ini juga mengandung unsur hara yang lainnya sobat ya. Di sini ada keterangannya, ada 0,5% magnesium, ada 0,5% sulfur, dan 0,1% Te. Nah, Te ini maksudnya adalah trace elemennya sobat ya, atau unsur hara mikro. Nah, di sini ada zinc, ada mangan, ada copper atau tembaga, kemudian ada Fe atau besi, selanjutnya ada molybdenum, dan ada boron. Nah, jadi jika sobat sering melihat pupuk NPK 20 20 20 plus Te misalnya, nah Te itu adalah trace elemen atau unsur hara mikro ini. Jadi semua pupuk Qvita ini mengandung unsur hara mikro ya sobat ya nih. Untuk kandungannya itu sama semuanya unsur hara mikronya. Nah, pupuk Qvita ini berbentuk tepung ya sobat ya. Jadi sesuai dengan warnanya, yang hijau ini berwarna hijau, dan yang biru berwarna biru, dan yang merah berwarna merah. Nah, ini kita coba lihat ya sobat ya. Jadi seperti ini, di berwarna hijau, yang hijau sebenarnya ini tuh berbentuk tepungnya sobat ya, tapi karena sudah kelamaan dia jadi agak basah seperti ini. Dan ini yang warna biru seperti ini. Selanjutnya ini yang berwarna merah. Jadi pupuk seperti ini itu jika sudah dibuka itu biasanya lama-lama akan mencair ya sobat ya, atau menjadi basah seperti ini. Dan di sini untuk keterangan di belakangnya kita coba lihat dulu ya sobat ya.
Nah, untuk yang hijau ini digunakan untuk pertumbuhan awal tanaman sobat ya, atau fase vegetatif. Dosisnya itu 1-2 gram per liter air dengan interval 5-7 hari sekali. Gunakan mulai awal pertumbuhan, umur 7 hari setelah tanam, sampai menjelang bunga untuk memacu pertumbuhan tanaman. Selanjutnya untuk yang warna biru ini, dosisnya juga sama dan intervalnya juga sama. Untuk aplikasinya itu gunakan menjelang bunga atau memasuki fase generatif. Bisa juga digunakan pada pembibitan menjelang pindah tanam untuk memperkuat perakaran sehingga mengurangi stagnansi saat pindah tanam. Kemudian untuk yang merah ini, dosis dan intervalnya juga sama, 1-2 gram per liter air dan intervalnya itu 5-7 hari sekali. Untuk waktu aplikasinya itu gunakan saat tanaman mulai berbunga atau memasuki fase generatif sampai menjelang panen. Nah, untuk dosisnya itu untuk semua tanaman sama ya sobat ya, 1-2 gram per liter air, hanya waktunya saja yang beda untuk waktu aplikasinya itu. Kemudian untuk cara penggunaannya ini bisa digunakan dengan dua cara sobat ya, dengan cara disemprot atau di spray, kemudian bisa juga dengan cara dikocorkan ke media tanamnya. Untuk lebih jelasnya bisa sobat lihat ini sobat ya, mungkin bisa sobat pause dulu jika ingin membacanya. Di sini juga ada keterangan untuk dosis 2 sendok makan itu bisa untuk satu tangki ukuran 15 liter air. Dan pupuk Qvita ini bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman sobat ya, untuk tanaman padi, di sini bisa untuk sayur-sayuran, untuk tanaman hias, kemudian untuk tanaman buah-buahan dan tanaman perkebunan. Nah, untuk perbedaan yang sudah dilarutkan itu seperti ini sobat ya, ini bisa sobat lihat. Jadi yang ini itu yang hijau, Qvita hijau, yang ini yang Qvita biru, dan ini Qvita merah seperti ini. Nah, sekarang kita coba praktikkan ya sobat ya, bagaimana cara penggunaannya. Jadi bisa sobat semprotkan aja ke seluruh bagian tanaman, terutama ke bagian daunnya seperti ini kurang lebih. Nah, selain dengan cara disemprot seperti ini, juga bisa dengan cara dikocorkan ke media tanamnya. Seperti ini kurang lebih ya sobat ya. Untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat aplikasikan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 7 sampai jam 9-an. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 5-an lah kurang lebih. Tadi itu dosisnya 1-2 gram per liter air, intervalnya itu 5-7 hari sekali. Nah, itu dia sobat ya perbedaan dari pupuk Qvita ini. Jadi sobat jangan salah beli atau jangan salah aplikasi. Jadi untuk yang biru ini bisa sobat lakukan aplikasinya itu pada saat pembibitan, saat mau pindah tanam, untuk merangsang perakaran, memperkuat perakaran. Kemudian untuk fase pertumbuhan atau fase vegetatif, sobat bisa gunakan yang Qvita hijau ini. Kemudian setelah mau memasuki fase generatif, sobat bisa gunakan yang biru lagi. Setelah itu, setelah memasuki fase generatif, sobat bisa menggunakan yang Qvita merah ini untuk fase pembuahan. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang perbedaan dari ketiga pupuk Qvita ini. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, mungkin bisa menggunakan pupuk Qvita ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung mengklik keranjang yang ada di video ini sobat ya. Ini ada keranjangnya, bisa sobat klik di sini. Sobat bisa langsung order di situ, nanti akan diarahkan ke aplikasi Shopee. Atau jika stoknya habis, sobat bisa mengecek link yang ada di deskripsi video ini sobat ya. Nanti akan kami lampirkan linknya. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang perbedaan dari ketiga jenis pupuk Qvita ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya.